Masuk ke pertemuan selanjutnya, yaitu sequence, indeks, dan sinonim. Tujuan pembelajaran ini dapat membuat sequence, dapat melakukan modifikasi dan menghapus sequence, dapat membuat indeks dan melakukan pemeliharaan pada indeks, dapat membuat privat dan public sinonim. Teori dan percobaan, definisi dan pembuatan sequence. Apa itu sequence? Secara otomatis menggenerate bilangan secara unik. Objek yang bisa dipakai bersama, biasanya digunakan untuk keperluan penyediaan primary key. Sequence dibuat dengan perintah create sequence. Berikut ini sintak umumnya. Create sequence, nama sequence-nya apa? Increment by n, start with n, max value n, or non value, min value n, non min value n, or non min value, cycle, non cycle, cache, n, no change. Praktikum. Kita diminta untuk membuat sequence depth_depno yang akan digunakan sebagai primary key dalam tabel departemen. Jangan gunakan pilihan cycle. Di create sequence depth_depno, increment by 1, start to 91, nilai maksimalnya atau max value 100, no change, no cycle. Jika tidak terdapat error, maka otomatis sequence akan dibuat atau sequence created. Memeriksa keberadaan sequence. Untuk memeriksa keberadaan dari sequence, informasi bisa diambil dari data dictionary user_sequence. Tampilkan informasi tentang keberadaan sequence. Select sequence underscore name, min value, max value, increment by, last number from user_sequence. Maka akan muncul nama sequence, nilai minimal, nilai maksimal, increment by sama last numbernya apa aja. Lalu untuk next file, curve file, dan penggunaan sequence. Next sequence biasanya ditempatkan pada next file, sedangkan curve file menyimpan current atau sequence sebelumnya. Misalkan contoh, gunakan sequence depth_depno untuk mengisi baris baru untuk departemen marketing yang berlokasi di San Diego. Berarti kita insert into departemen depno _depname, locationnya, nilainya depth_depno.next file marketing, San Diego. Berarti kan mengisi baris baru. Untuk melihatnya, untuk melihat sequence depth_depno saat ini, kita bisa tulis select depth_depno.curve current value from dual. Nah, muncul hasil sebagai berikut. Modifikasi dan penghapusan sequence. Perintah alter sequence atau alter nama sequence bisa digunakan untuk memodifikasi sequence. Misal, merubah increment value, maximum value, pilihan cycle atau cache. Contohnya, modifikasi sequence depth_depno, alter sequence depth_depno, increment by 1, max value-nya 9, sebanyak 6 kali, no change, no cycle, sequence alter jika berhasil. Lalu untuk menghapus sequence digunakan perintah drop sequence, nama sequence-nya apa. Sekali dihapus, sequence tidak bisa direferensi lagi maksudnya. Drop sequence depth_depno. Lalu definisi dan pembuatan indeks. Indeks adalah skema objek digunakan oleh Oracle Server untuk meningkatkan kecepatan untuk mendapatkan baris data yang diinginkan dengan menggunakan pointer. Fungsinya dapat mereduksi disk I/O dengan metode pengaksesan independen dari tabel yang diindeks, digunakan dan dipelihara secara rutin oleh Oracle Server atau secara otomatis saya. Bagaimana indeks dibuat? Bisa dengan otomatis. Indeks yang unik dibuat secara otomatis pada saat mendefinisikan constraint primary key atau unique dalam definisi tabel. Secara manual, user dapat membuat indeks non-unique pada kolom yang ada untuk meningkatkan kecepatan akses. Untuk membuat indeks pada satu atau lebih kolom, contohnya yaitu create index, nama indeks apa, on table, kolom lalu kolom apa. Untuk contohnya, kita diminta untuk membuat indeks pada kolom ename yang ada pada tabel EMP. Jadi create index EMP, EMP underscore index, EMP_ename_index on EMP, nama tabel, nama kolomnya apa. Lalu kapan perlu dan tidak perlu membuat indeks? Indeks perlu dibuat saat kolom sering digunakan dalam close aware atau kondisi join.
Kolom berisi jangkauan nilai yang sangat luas, kolom berisi banyak sekali nilai nol, dua atau lebih kolom sering digunakan bersama-sama dalam klausal where. Tabel ukuran besar dan baris yang didapatkan pada saat query paling banyak diperkirakan kurang dari 2-4% baris yang ada. Indeks tidak perlu dibuat jika tabel berukuran kecil. Kolom tidak terlalu sering digunakan bersama. Lalu baris yang didapatkan pada saat query lebih dari 2-4% dari baris yang ada, tabel sering diupdate. Kita di sini mencoba melakukan pemeriksaan terhadap keberadaan indeks. Untuk mengetahui keberadaan indeks, dapat digunakan data dictionary user indexes atau user underscore in d underscore columns. Kolom underscore name format A15 select IC sebagai contoh berikut. Lalu akan tampil index name, kolom name, dan kolom post uniqueness. Untuk menghapus indeks dari satu dictionary digunakan perintah drop index, nama indeksnya apa. Jika sukses akan muncul index dropper. Definisi sinonim. Sinonim dibuat dengan tujuan menyederhanakan akses ke objek dengan cara merujuk ke tabel yang dimiliki oleh user lain, memperpendek nama objek yang panjang. Pembuatan dan pengakuan sinonim. Sintak umum pembuatan: create public sinonim for objek apa. Lalu contohnya beri nama view dep underscore sum underscore vu dengan nama d underscore sum. Berarti create sinonim d underscore sum for dep underscore sum underscore vu. Untuk menghapus sinonimnya, drop nama sinonimnya, drop sinonim nama sinonimnya d underscore sum. Untuk itu kita masuk ke latihan soalnya. Kita akan saya bahas di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke latihan soal mengenai particle sequence index. Yang pertama soalnya yaitu kita diminta untuk membuat sequence untuk digunakan sebagai primary key pada tabel departemen. Sequence dimulai dari 60 dan memiliki nilai maksimum 200. Sequence diinkremen dengan angka 10. Nama sequence dibuat adalah dep id seg. Kita akan buat login dulu. Kita tulis formatnya yaitu create sequence Nah, di sini ada nama is already used by an adjacent object. Berarti saya sudah pernah membuat sequence ini. Jadi saya akan ganti namanya misalkan nah, maka sequence akan dibuat.
saya cuma mengganti namanya saja. Yang awalnya dev underscore id underscore seg, saya ganti jadi dev 2 underscore id underscore seg. Lalu untuk yang soal kedua, kita diminta untuk menampilkan keberadaan sequence dari dictionary user sequence. Berarti kita ketikkan, oh tidak, saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang maksud tadi, yaitu create sequence departemen ya, diinkrementkan by 10, yaitu kenapa sesuai dengan perintahnya, yaitu sequence diinkremen dengan angka 10, lalu dimulai dari angka 60 dengan max value 200 dan no change dan no cycle. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 2 tadi, di mana kita diminta untuk menampilkan keberadaan sequence dari dictionary user sequence. Nah, berarti kita akan ketikkan SQL-nya. Nah, di sini ada error yaitu sequence. Saya salah nulis, harusnya sequence name. Akan muncul sequence name, max value, increment by, dan last numbernya. Lalu untuk nomor 3, kita diminta untuk membuat non-unix index pada kolom foreign key yang ada pada tabel employee. Berarti kita akan ketikkan perintahnya, yaitu create index Nah, di sini kenapa ada perintah error? Berarti search column list already indexed. Berarti di sini saya sudah pernah membuat kolom itu, saya sudah ada datanya, jadi saya tidak bisa menambahkannya. Namun secara umum bentuknya seperti itu. On mp.no, tetap saja begitu. Jika sini sebelumnya saya tidak membuatnya, berarti otomatis akan muncul perintah, akan muncul SQL yang saya buat tadi ini bisa berjalan. Saya saja ini sudah ada. Lalu kita masuk ke soal nomor 4, tampilkan indeks yang ada dalam, nah sini yang kita bisa lihat yang ada dalam dictionary untuk tampil employee. Berarti select index underscore name, table name, comma uniqueness, from user index. From user indexes. Kita jalankan. Nah, sini error berarti invalid identifier. Nah, di sini berarti uniqueness ini merupakan identifier yang tidak valid.
sini saya akan betul lagi uniqueness tadi salah ketik saya from user indexes. Akan muncul index name, tabel name, dan uniqueness. Ya, sekian latihan untuk materi praktikum sequence, indeks, dan sinonim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.